Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu akan mempresentasikan UAS Prak Pemrograman Web yang bertemakan Sport Center Booking. Di sini ada beberapa anggota yaitu Ada saya Fahmi Sugiarto dengan NIM 25500819091. dan saya Deandra Sandria Linggar dengan NIM 25500081116. Dan saya Rosaria Devina Utami dengan NIM 25500081083. Pertama, dari latar belakang, kenapa kami mengambil tema Sport Center Booking, yaitu dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga, membuat proses pemesanan lapangan harus lebih praktis dan lebih efisien. Oleh karena itu, dibuatlah website Booking Sport Center untuk memudahkan pengguna melakukan reservasi secara online, serta membantu mengelola, mengatur jadwal, dan data pemesanan. Nah, di tujuan untuk Sport Center ini, yang ke satu, ada mempermudah pemesanan lapangan secara online, membantu pengelola mengelola jadwal dan data booking, dan mengurangi kesalahan atau bentrok jadwal pemesanan. Nah, untuk tema Booking Sport Center ini dipilih itu karena relevan dengan kebutuhan saat ini, seperti lapangan di Injani yang sudah banyak, jadi dapat menjadi solusi atas proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual. Selain itu, tema ini cocok untuk mengimplementasikan fitur-fitur utama dalam pengembangan website seperti login, booking, dan pengelolaan data. Untuk fasilitas yang kami gunakan yaitu kami mengadakan lapangan mini soccer, lapangan basket, lapangan volley. Selanjutnya ada lapangan tenis, badminton, dan futsal. Dan lalu selanjutnya ada lapangan padel dan climbing. Untuk yang pertama, pada modul 1 atau HTML, kami menggunakan kode HTML sebagai dasar untuk membuat struktur halaman seperti halaman login, dashboard, daftar lapangan, form booking, dan halaman data pada pengguna. Nah, untuk modul 2 di From HTML, kita menggunakan From HTML yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna. Pada website Booking Sport Center, From digunakan pada login, registrasi, dan booking lapangan. Data ini dimasukkan pengguna, kemudian dikirim ke server untuk diproses lebih lanjut. Nah, pada modul 3 validasi HTML ini, form yang kita gunakan itu pada validasi HTML5 yang bertujuan memastikan data yang diinput pengguna sudah sesuai sebelum dikirim ke server. Contohnya itu seperti penggunaan atribut required, email, dan validasi panjang karakter sehingga mengurangi kesalahan input. Selanjutnya pada modul 4, penggunaan CSS, yaitu berfungsi untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik dan nyaman digunakan. Pada website Booking Sport Center yang kami buat, CSS digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, layout halaman, tombol, dan juga tampilan keseluruhan. Nah, di modul 5 ini ada Bootstrap. Bootstrap ini sebagai framework CSS dengan Bootstrap, proses pembuatan tampilan menjadi lebih cepat karena tersedia berbagai komponen siap pakai seperti navbar, tombol, tabel, dan card. Selain itu, website juga menjadi responsif di berbagai ukuran layar. Nah, pada modul 6 ini JavaScript yang kita gunakan itu berfungsi untuk menambahkan interaksi pada website. Pada proyek Booking Spot Center, JavaScript ini digunakan untuk menampilkan notifikasi konfirmasi sebelum melakukan booking, serta memberikan interaksi yang membuat website lebih dinamis. Selanjutnya pada modul 7, yaitu penggunaan jQuery yang merupakan library JavaScript. jQuery membantu membuat kode menjadi lebih singkat dan mudah dibaca. Pada website Booking Sport Center, jQuery digunakan untuk menangani event tombol dan beberapa interaksi pada halaman. Di modul 8 atau DOM, dokumen objek model, DOM memungkinkan JavaScript mengakses dan mengubah elemen HTML tanpa perlu membuat ulang halaman. Jadi, pada website Booking Sport Center, DOM digunakan untuk memperbarui tampilan sesuai interaksi pengguna.
pada modul 9 PHP ini, PHP digunakan itu sebagai bahasa pemrograman server side. Pada website Booking Support Center ini, PHP digunakan untuk mengelola proses login, logout, menghubungkan website dengan database, serta menjalankan operasi CAUD pada data pengguna lapangan dan booking. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi website pada Support Center Booking. Oke, pada demo kali ini saya akan menjelaskan tentang form login. Sebelumnya, karena kita belum mendaftar, kita bisa register terlebih dahulu. Kita klik register. Di sini ada beberapa yang harus kita isi. Kita isi dengan nama, lalu email, untuk role kita pilih user karena kita bukan admin. Lalu kita masukkan password. Kita klik register. Nah, setelah mengklik register, localhost akan menyatakan register berhasil. Kita bisa klik OK. Nah, di sini terlihat tampilan Support Center, informasi lapangan, dan status booking. Nah, fasilitas kami diantaranya ada beberapa, yaitu ada mini soccer, basket, volley, tenis, badminton, futsal, padel, dan climbing. Di sini juga terlihat jadwal booking lapangan. Di antaranya kita bisa mengisi tanggal terlebih dahulu. Kita pilih hari ini. Nah, di sini ada keterangan waktu dan semua lapangan yang tersedia. Terlihat bahwa lapangan yang tersedia menunjukkan warna hijau, dan jika sudah terbooking akan menunjukkan warna merah. Selanjutnya kita coba akan booking dari lapangan. Pertama, isi nomor pemesan. Selanjutnya kita pilih lapangan yang akan digunakan. Lalu pilih jam booking. Kita pilih jam 8 malam. Isi nomor HP. Pilih tanggal booking. Kita pilih hari ini. Lalu akan muncul estimasi total dari jam booking yang sudah kita pesan. Lalu kita klik booking sekarang. Lalu menyatakan booking berhasil. Setelah itu kita cek lagi ke bawah, ternyata pada jam 8 tanggal hari ini lapangan basket sudah di booking, yang berubah menjadi warna merah, dan yang belum terbooking masih berwarna hijau. Oke, sekarang yang akan kita tunjukkan itu dashboard di bagian admin, ya. Karena kita belum memiliki akun admin, kita bakalan bikin akunnya dulu, kita register dulu. Nah, di sini kita bikin aja akunnya, isi nama biasa. Nah, di sini yang beda kita pilih role-nya itu admin, kan kalau tadi di Anda itu user biasa, kalau kita admin, kita yang ngatur semuanya. Karena kita admin, kita bebas. Nah, di bagian admin ini yang dapat kita lihat itu ada bagian total booking, total user yang udah daftar, sama total lapangan yang udah terpakai. Jadi karena di sini lapangannya masih 0, masih belum ada yang main lah istilahnya, baru di booking aja. Jadi lapangannya masih 0. Dan user itu yang udah ada di sini ada 2 orang, termasuk di Anda tadi yang daftar ya. Terus di sini juga ada total booking itu 1, dan yang nge-booking itu di sini kita bisa lihat siapa, Deandra, nomor telepon, tanggal, dan jamnya lain-lainnya. Nah, di sini jadwal booking lapangannya pun sama, sudah di booking teman-teman, udah jadi warna merah nih di sini. Jadi ini dari booking ya. Nah, admin juga bisa melihat lapangan yang ada. Nah, di sini kita juga bisa lihat jadwal booking yang lainnya sebagai tanggal yang lainnya. Ini yang bisa. Terus ada juga di admin juga bisa booking lapangan.
Nah, pencet aja di sini, kita tinggal isi juga sama aja kayak di Anda tadi, kayak Elsa tadi. Nah, terus admin juga bisa melihat user yang sudah daftar di akun. Nah, kayak nih ada Jeffrey sebagai user nih, admin sebagai admin, admin bisa sebagai admin, terus Dianda sebagai user, terus kami sebagai admin. Oke, jadi sekian update demo web yang sudah kita jelaskan. Kita bakalan ke Codingan yang sudah kita buat dan kita susun hingga menjadi website Sport Center Booking ini. Oke, jadi sekarang kita mau menunjukkan kode dari web yang sudah kita jelaskan tadi ya, kayak dari halaman web semua itu. Nah, jadi di sini tuh setiap modul yang kita pelajarin di semester 2 selama satu semester itu ada semua di sini guys, dari mulai HTML, validasi HTML, form HTML, Bootstrap, Java, CSS, jQuery, DOM, sama PHP masuk semua di dalam sini. Jadi kita bakal ngejelasin nih bagian mana aja, kayak bagian HTML, bagian jQuery, Bootstrap, CSS, DOM dan lain-lain itu kita jelasin ya satu persatu. Oke, silahkan jelasin. Kayak yang pertama di sini ada HTML. HTML tuh kalau di modul kita pakai di modul 1, itu awalan dari kita praktikum awal. Di dalam HTML ini ada Bootstrap. Bootstrap ini kita gunain di modul 5. Bootstrap itu di modul 5 ya. Modul 5. Selanjutnya ini ada jQuery. jQuery itu ada di modul 7. Dan CSS modul 4. di bawah ini ada CSS. CSS itu kita gunain di modul 4. Nah, di sini ada PHP, bagian PHP. Nah, ini juga pakai PHP. Nah, PHP ini contohnya ada di modul 9. Nah, kita pakai PHP di bagian kode ini. Nah, ya di semua kode juga ada PHP. Nah, ini contohnya ya guys ya. Nah, terus untuk di bagian validasi HTML, terus form HTML itu ada di bagian ini. Ini tuh bagian validasi HTML teman-teman, itu ada di modul 3. Nah, buat yang di atasnya ini itu adalah form HTML yang kita pelajarin di modul 2. Nah, kan tadi kita udah dijelasin kan CSS, Bootstrap, jQuery, Java. Oh, Java belum. Nah, kita bakalan ke bagian Java ya teman-teman. Lihatin nih, Kasih tahu nih. Geser dulu, Bos. Oh, salah. Bener sih. Oh, bener-bener. Oh, terus jadi buat bagian Java itu ada di sini teman-teman nih, kayak kita gunain buat menjelaskan harga dari Minnesota itu berapa aja, basket, volley itu harganya berapa nih. Nah, di modul 8 itu kan kita mempelajari DOM teman-teman. DOM itu kita gunain di bagian sini. Nah, ini tuh DOM nih teman-teman. Nah, DOM itu ada di sini, dan PHP itu seperti yang udah dijelasin sama Diandra itu ada di modul 9 yang kita pelajarin di sini. Semuanya itu menyangkut saling menyangkut ya, karena kita menggunakan include database. Nah, database itu dari koneksi yang kita buat di sini teman-teman. Jadi pasti ada include database dan koneksi. Nah, setiap file yang kita buat itu semuanya pasti pakai PHP di atasnya tuh, semuanya pakai PHP, include PHP. Pokoknya semuanya kita pakai PHP deh. Ya. Nah, semuanya nyangkut. Seperti ini bagian logout gini-gini sampai pakai PHP. Jadi PHP itu benar-benar kepake lah. Semuanya kepake lah yang kita pelajarin lah pokoknya. Oke. Terus jadi untuk kode yang kita buat, intinya semua modul sudah kita rangkap di program ini untuk tugas website Sport Center UAS Praktikum Pemrograman Web. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak, jangan lupa Pak nilainya Pak. Nilai yang bagus ya Pak. As ah. As ah. Teh nilai teh. As ah. Iya, Teh. As ah. Ya.